Bapak Ibu Saudara, ada banyak Tuhan yang diakui oleh penduduk dunia. Ada banyak Tuhan yang mereka sembah di dunia ini. Tetapi apa yang membedakan dengan Tuhan yang kita sembah? Kita punya dasar kenapa kita memuliakan Tuhan. Dasar pertama yang umum, semua mengakui yaitu Tuhan itu pencipta. Tuhan itu maha kuasa. Semua orang mengakui bahwa Tuhan itu pencipta. Kedua, jadi semua orang yang mengakui Tuhan, mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu pencipta. Kemudian mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sehingga dia layak untuk disembah, dia layak dimuliakan. Jadi hari ini saya ingin membahas kenapa Tuhan itu layak disembah atau layak dimuliakan. Kenapa Tuhan layak disembah atau layak dimuliakan? Kita punya dasar yang pasti. Kenapa Tuhan kita itu layak disembah dan layak dimuliakan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 berkata, mulai dari ayat yang ke-6 ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini catatan tentang Allah menjadi manusia dalam Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, siapa Allah yang mau mengosongkan diri? Dari kemahakuasaannya, siapa? Hanya Allah kita melalui Yesus Kristus, menyatakan diri sebagai Yesus Kristus. Dia mengosongkan diri, dia ngambil rupa seorang hamba. Mana ada Allah mau jadi hamba? Tapi Allah kita mau jadi hamba, ini luar biasa. Gak usah malu kalau orang bilang, kok Tuhan kok manusia? Gak usah malu. Kok Tuhan kok hamba? Gak usah malu. Makanya kenapa kita menyembah dia? Karena dia mau mengosongkan diri, ngambil rupa seorang hamba, kemudian dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, dia mau menyamakan diri dengan manusia. Kemudian ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Mana ada Allah yang pernah kita dengar mau merendahkan diri? Tapi Allah kita mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati, gak mati biasa-biasa. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, lihat, gak ada Allah yang mau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Bahkan gak cukup sampai situ, dia mau merendahkan diri. Dia mau taat sampai mati. Dan gak mati biasa, tapi dia mau mati di kayu salib. Pertanyaannya, kenapa Allah perlu lakukan itu? Kenapa dia harus merendahkan diri? Dia harus datang ke dunia, dia harus jadi manusia. Dan lebih fatal, mati di kayu salib. Mana ada Allah yang mati? Tapi di situlah letak rahasia iman Kristen. Kita pergi ke Yesaya 53. Kenapa dia lakukan itu? Yesaya 53 ayat yang ketiga saya mulai. Kenapa saya ingin bahas ini? Supaya orang-orang Kristen sadar mereka harus menyembah Tuhan. Mereka harus memuliakan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan masalah yang mereka hadapi. Karena mereka tahu itu gak ada arti apa-apa dibanding yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan. Lihat ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Bayangkan.
Gak ada Allah yang mengakui pernah dihina dan dihindari orang. Tapi Allah kita pernah dihina. Allah kita pernah dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Penuh kesengsaraan, menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Sampai dia gak masuk hitungan. Makanya kenapa dia masih mati di kayu salib? Karena dia gak masuk hitungan. Ayat yang keempat, ini rahasianya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipingkulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang berdoa kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari penyakit, lepaskan saya dari musibah, lepaskan saya dari masalah. Tapi tidak pernah ada Tuhan yang mereka akui pernah menanggung, menggantikan mereka untuk menanggung penyakit mereka, untuk menanggung kesengsaraan mereka. Enggak pernah. Tapi Allah kita pernah melakukan itu, menanggung penyakit kita, menanggung kesengsaraan kita. Artinya dia mengalami disakit, pernah mengalami sengsara. Kemudian padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita pikir Yesus itu kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memuliakan dia? Karena dia menggantikan kita dari pemberontakan kita. Dia menggantikan kita dari kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang mestinya kita menerima ganjaran kutuk, ganjaran penyakit, ganjaran maut, ganjaran kemiskinan. Tapi dia ganti. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada Allah yang menggantikan manusia menanggung semua kejahatan manusia. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Makanya Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak pernah minta dibela dan tidak perlu dibela. Lawang Allah kok bisa dibela? Siapa tandingannya? Ini lihat, waktu dianiaya dia biarkan, waktu dia ditindas dia biarkan. Bahkan dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Enggak buka mulut, enggak membela diri. Ini yang harus kita belajar. Kalau rela Allah kita saja rela dipersalahkan, kenapa kita nggak rela dipersalahkan? Kalau Allah kita nggak membuka diri, kenapa nggak membuka mulutnya membela diri? Kenapa juga kita nggak siap untuk melakukan itu? Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bayangkan, seperti dibantai, tapi dia nggak lakukan itu. Seperti ini domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Digunting, gunting itu ditelanjangi dia, tapi dia gak buka mulutnya. Dia ditelanjangi bukan karena dia yang bersalah, dia ditelanjangi bukan karena dia yang berdosa, tapi dia gak buka mulut. Ini luar biasa. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Diulangi lagi, putus dari dunia orang-orang hidup, artinya mati, pergi kepada maut. Tapi dia tidak memberontak. Justru pemberontakan kita yang dia tanggung. Bayangkan, dia gak mati biasa-biasa. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Bayangkan, kuburnya diletakkan di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kalau Anda mengaku orang Kristen,
Berarti Kristen itu serupa Kristus. Banyak orang pikir Kristen itu pengikut Kristus. Bukan. Kristen itu artinya serupa Kristus. Berarti kita harus ikut apa yang Yesus lakukan. Dia tidak, Alkitab katakan, dia tidak ada tipu dalam mulutnya. Ia tidak berbuat kekerasan, tapi dia rela. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, lihat, dia mengalami kesusahan jiwa, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bayangkan, kejahatan kita dia pikul. Ayat yang ke-12, sebab itu aku akan membagikan padanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bayangkan, kenapa Allah kita layak disembah, layak dimuliakan? Karena dia mau menjadi manusia. Dan untuk menjadi manusia, dia harus mengosongkan dirinya, kealahannya itu harus dikosongkan. Dan gak hanya sebagai manusia, dia merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib. Kenapa dia mau merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib? Karena hanya dengan itu dia bisa gantikan kita, mengandung dosa kita, menanggung penderitaan kita, menanggung penyakit kita, menanggung kesengsaraan kita. Dan yang saya senang, dia gak berbantah, dia gak membela diri, dia tidak membuka mulutnya. Dia rela dipersalahkan supaya orang lain diselamatkan. Dia rela tidak membantah, tidak membuka mulut supaya orang lain dibenarkan. Makanya Allah kita layak disembah, layak dimuliakan. Dan kalau kita mengaku orang Kristen, berarti kita harus hidup serupa Kristus. Kalau dia rela dipersalahkan, kenapa kita tidak rela dipersalahkan? Kalau dia tidak membuka diri, membuka mulut membela diri, kenapa juga kita tidak melakukan itu? Tidak membuka mulut, tidak membuka diri, membela diri. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menolong orang lain. Hanya dengan cara itu kita bisa menyelamatkan orang lain. Yesus rela terkutuk. Yesus rela mati supaya orang lain bisa hidup. Apakah kita rela mati dari ego kita? Rela mati dari kesombongan kita? Rela mati dari pembenaran diri kita? Apakah kita rela kehilangan harga diri? Kehilangan muka di banyak orang supaya orang lain bisa ditolong? Hanya Allah kita yang pernah melakukan itu. Makanya dia layak disembah.